Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifai dengan NIM B1D220002 dari Prodi Arsitektur. Di sini saya akan sedikit menjelaskan perihal atap baja ringan untuk tugas 13 mata kuliah SK2. Masuk ke slide pertama. Ada di pengertian. Yang pertama, pengertian atap baja ringan. Atap baja ringan adalah jenis atap yang terbuat dari bahan baja dengan ketebalan yang lebih tipis dibandingkan dengan atap konvensional. Material baja ringan ini biasanya terdiri dari rangka baja dan penutup atap yang terbuat dari bahan seperti genteng, material, atau seng. Atap baja ringan memiliki kekuatan struktur yang tinggi meskipun bobot yang ringan. Dengan kekuatan ini, atap baja ringan mampu menahan beban angin, gempa bumi, dan cuaca ekstrim dengan baik. Slide selanjutnya ada kelebihan atap baja ringan. Atap baja ringan memiliki sejumlah kelebihan yang membuat semakin diminta oleh banyak orang. Nah, ini ada beberapa kelebihan dari atap baja ringan. Yang pertama, ringan dan mudah dipasang. Salah satu kelebihan utama atap baja ringan adalah bobot yang ringan dibandingkan dengan atap konvensional. Atap baja ringan memiliki bobot yang lebih ringan sehingga memudahkan proses pemasangan. Bobot yang ringan juga mengurangi beban struktur pada bangunan sehingga memungkinkan penggunaan rangka yang lebih ringan dan menghemat biaya konstruksi. Yang kedua ada kuat dan tahan lama. Walau ringan, atap baja ringan memiliki kekuatan struktur yang tinggi. Material baja yang digunakan sangat kuat dan mampu menahan beban angin, gempa bumi, dan cuaca ekstrim. Atap baja ringan juga tidak mudah rusak atau pecah sehingga memiliki umur pakai yang lebih lama dibandingkan dengan atap konvensional lainnya. Yang ketiga, tahan terhadap api. Atap baja ringan memiliki sifat tahan terhadap api yang baik. Material baja tidak mudah terbakar dan tidak memicu penyebaran api. Hal ini menjadi atap baja ringan sebagai pilihan yang aman untuk melindungi rumah atau bangunan dari bahaya kebakaran. Selain itu, atap baja ringan juga tahan terhadap serangan hama seperti rayap karena bahan baja tidak menjadi sumber makanan bagi hama tersebut. Yang keempat, ada estetika yang menarik. Atap baja ringan memiliki tampilan yang estetik dan dapat memberikan nilai tambah pada desain bangunan. Terhadap berbagai pilihan penutup atap baja ringan seperti genteng metal seng atau ondel yang dapat disesuaikan dengan selera dan gaya arsitektur bangunan dengan memiliki warna, bentuk, dan tekstur yang sesuai. Atap baja ringan dapat memberikan tampilan yang modern dan menarik. Yang kelima, ada ramah lingkungan. Material baja ringan yang digunakan dalam atap baja ringan dapat didaur ulang sehingga membentuknya menjadi pilihan yang ramah lingkungan. Selain itu, penggunaan atap baja ringan juga dapat membantu mengurangi penggunaan kayu sebagai bahan konstruksi yang berkontribusi pada perlindungan hutan dan ekosistem alam. Nah, yang selanjutnya ada kelemahan atap baja ringan. Walau memiliki banyak keunggulan, atap baja ringan juga memiliki beberapa kekurangan. Nah, di sini sudah dicantumin beberapa kekurangan untuk atap baja ringan. Yang pertama, biayanya lebih mahal. Salah satu kelemahan utama atap baja ringan adalah biaya yang lebih mahal dibandingkan dengan atap konvensional lainnya. Hal ini disebabkan oleh baja dan teknologi yang digunakan dalam pembuatan atap baja ringan. Namun biaya ini dapat terbayar dengan kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya, seperti kekuatan, keandalan, dan umur pakai yang lebih lama. Yang kedua ada perawatan. Atap baja ringan membutuhkan perawatan rutin untuk memastikan kekuatan dan keindahan yang tetap terjaga. Pengecekan ulang dan pembersihan secara
berkala diperlukan agar atap baja ringan tetap awet dan tahan lama. Jika tidak dirawat dengan baik, atap baja ringan dapat mengalami korosi atau kerusakan yang dapat memengaruhi umur pakai. Yang ketiga ada suara hujan yang lebih terdengar. Atap baja ringan juga memiliki sifat yang lebih rasional sehingga suara hujan atau benda yang jatuh dari atas atap akan terdengar lebih nyaring. Hal ini dapat menjadi gangguan bagi beberapa orang yang lebih sensitif terhadap suara. Namun dengan pemasangan peredam suara yang tepat, masalah ini dapat dikurangi. Nah, yang ketiga ada jenis-jenis atap baja ringan. Terdapat beberapa jenis atap baja ringan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan selera kita. Yang pertama ada atap baja ringan gelombang. Atap baja ringan gelombang adalah jenis atap yang memiliki bentuk gelombang. Atap ini memberikan kesan estetika yang menarik dan sering digunakan untuk bangunan komersial atau industri. Untuk keunggulan dari atap baja ringan gelombang adalah kemampuan dalam menahan beban angin dan cuaca ekstrim dengan baik. Nah, di poin kedua ada atap baja ringan clip lock. Atap baja ringan clip lock memiliki sistem kunci yang memudahkan pemasangan dan membuat lebih tahan terhadap angin kencang. Atap ini sering digunakan untuk bangunan dengan desain modern. Keunggulan dari atap baja ringan clip lock adalah kemampuan dan ketahanan terhadap angin dan air hujan. Nah, yang ketiga ada atap baja ringan oundel. Atap baja ringan oundel tersebut dari bahan polyline yang dilapisi dengan bahan bitumen. Atap ini memiliki daya tahan yang baik terhadap cuaca ekstrim dan sering digunakan untuk atap rumah pada umumnya. Keunggulan dari atap baja ringan oundel adalah kemampuan dalam menahan kebocoran air hujan dan ketahanan terhadap suhu panas. Nah, yang selanjutnya ada cara memilih atap baja ringan yang tepat. Memiliki atap baja ringan yang tepat sangat penting untuk memastikan keberhasilan pemasangan. Yang pertama ada keindahan dan estetika. Pilihan atap baja ringan yang sesuai dengan desain dan gaya bangunan kita, pasti atap tersebut dapat memberikan kesan estetika yang baik dan sesuai dengan selera kita. Pertimbangan warna, bentuk, dan tekstur yang sesuai dengan konsep desain rumah atau bangunan kita. Yang kedua ada keandalan dan kualitas. Perhatikan keandalan dan kualitas atap baja ringan yang akan kita pilih. Pastikan atap tersebut memiliki sertifikat dan standar kualitas yang terjamin agar dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Periksa kualitas struktur, ketahanan terhadap cuaca ekstrim, dan ketahanan terhadap benturan jauh untuk memastikan atap baja ringan memiliki kualitas yang baik dan dapat diandalkan. Yang ketiga ada perawatan dan biaya. Pertimbangkan juga faktor perawatan dan biaya yang akan kita keluarkan untuk atap baja ringan tersebut. Pastikan kita dapat merawat dengan mudah dan biaya perawatan tidak terlalu tinggi. Kita pertimbangkan juga faktor umur pakai atap baja ringan. Biaya penggantian jika perlu di masa mendatang. Pilih atap baja ringan yang membuat perawatan minimal namun tak memberikan plafon performa yang baik dan jangka panjang. Yang keempat ada keamanan dan ketahanan. Pastikan atap baja ringan yang kita pilih memiliki tingkat keamanan yang baik dan mampu bertahan dalam kondisi cuaca yang ekstrim. Perhatikan sertifikat keamanan dan ketahanan terhadap angin kencang, gempa bumi, dan benda jatuh.
Pilih atap baja ringan yang memenuhi standar keamanan dan ketahanan yang sesuai dengan lingkungan tempat kita tinggal. Nah, yang selanjutnya ada proses pemasangan atap baja ringan. Yang pertama ada persiapan dan perencanaan. Persiapan dan perencanaan dengan baik sebelum memulai pemasangan atap baja ringan, pastikan semua alat dan bahan yang diperlukan tersedia dan siap digunakan. Lalu, pergunakan dengan perhitungan yang akurat untuk memastikan kecocokan ukuran dan kebutuhan material atap baja ringan. Nah, di poin kedua, ada pemasangan rangka baja. Pemasangan rangka baja sesuai dengan desain dan ukuran yang telah direncanakan. Pastikan rangka baja terpasang dengan kuat dan rapih agar atap dan menahan beban dengan baik. Gunakan alat daya tekan, gunakan alat dan teknik yang tepat untuk memastikan kestabilan dan kekuatan struktur rangka baja. Nah, di poin ketiga ada pemasangan penutup atap. Pemasangan penutup atap baja ringan seperti genteng metal, seng, atau ondel sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Pastikan penutup atap terpasang dengan rapih dan tidak ada kebocoran. Gunakan teknik pemasangan yang benar dan pastikan semua sambungan atap penutup atap dan rangka baja terpasang dengan baik. Yang keempat ada finishing dan perpaian. Setelah penutupan atap terpasang dengan baik, lakukan finishing dan perapihan untuk memberikan tampilan yang rapi dan estetis. Periksa semua sambungan, penutup, dan detail lainnya untuk memastikan tidak ada area yang terbuka atau terbengkalai. Lakukan perapian pada sambungan dan sisa-sisa atap untuk memberikan tambahan yang lebih baik dan mencegah kebocoran. Nah, di slide selanjutnya ada perawatan atap baja ringan. Untuk mempertahankan keindahan dan kekuatan atap baja ringan diperlukan perawatan yang rutin. Nah, di sini ada beberapa yang dicantumkan untuk perawatan atap baja ringan. Yang pertama ada pengecatan ulang. Langkah pengecatan ulang seperti berkala untuk menjaga tampilan atap baja ringan tetap segar dan terlindung dari korosi. Pilih cat yang berkualitas dan sesuai dengan material atap baja ringan yang kita miliki. Pastikan permukaan atap bersih dan kering sebelum melakukan pengecatan. Yang kedua ada pembersihan rutin. Bersihkan atap baja ringan secara rutin dari debu dan kotoran. Gunakan sikat lembut atau air bersihkan untuk membersihkan permukaan atap. Hindari penggunaan bahan kimia yang keras atau sifatnya kasar yang dapat merusak lapisan permukaan atap. Lakukan pembersihan secara rutin untuk mencegah timbulnya kerak atau korosi. Yang ketiga ada perbaikan cepat. Jika terjadi kerusakan pada atap baja ringan, segera lakukan perbaikan untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Periksa secara berkala kondisi atap baja ringan kita, khusus pada sambungan dan area yang rentan terhadap kebocoran. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Atap baja ringan adalah pilihan yang populer dan memiliki banyak keunggulan. Memahami detail atau baja ringan sangat penting sebelum memutuskan untuk menggunakannya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan perihal genteng dan rangka atap baja ringan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.